Technical View 16 November 2022 di jam 12.40 saya merekam video ini dengan pound sterling berada di 1.1860 dan gold berada di 1773.60 sementara crude oil bertahan di 86.19. Ketiganya mengalami penurunan tapi untuk pound sterling cenderung bertahan di zona tengah. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pound sterling dengan kondisi candlestick daily yang ditutup dengan bullish candle tapi dengan tail atau shadow atas yang cukup panjang. Apakah ini dimasukkan sebagai kategori shooting star? Sebetulnya bisa saja, tapi tidak terlampau ideal. Ya, dikarenakan kondisi dari shooting star sendiri mewajibkan atau mengharuskan kondisi real body cenderung pendek. Sehingga untuk saat ini kita tidak simpulkan sebagai shooting star, melainkan bullish candle. Nah, untuk sementara waktu kita simpulkan bahwa mereka pun menggagalkan kondisi bearish harami yang terbentuk sebelumnya. Ya, sebelumnya sinyal ini adalah bearish harami yang menandakan potensi penurunan. Tapi juga kalau misalkan kita lihat dari sisi lain yaitu single candle, kemarin juga kita sudah sempat bahas bahwasannya kalau kita lihat satu candle saja ini adalah merupakan spinning tops dan itu berarti tergantung dari penutupan candlestick satu hari setelahnya. Ini berarti kondisi candlestick yang terjadi setelah spinning top lah yang menjadi penentunya. Kalau ditutup bullish, maka otomatis pound sterling akan melanjutkan kenaikan. Sementara kalau ditutup bearish, berarti pound sterling akan melanjutkan penurunan. Hal tersebut sudah kita ulas kemarin dan kita akan lihat dampak untuk berikutnya. Kalau misalkan kita lihat lagi dari kondisi trendline, maka sebetulnya penutupan masih tetap berada di bawah trendline, sehingga memungkinkan untuk terjadinya penurunan. Di sisi lain, kalau kita lihat dari kondisi harga dibandingkan dengan RSI, maka kita akan lihat posisi yang ada di harga adalah higher high, sementara untuk posisi RSI cenderung high yang sama atau relatif sedikit lebih rendah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya bearish divergence. Dan ini berarti isyarat untuk terjadi rejection dari resisten, kemudian dia diharapkan terjadi penurunan. Namun, kalau kita kaitkan dengan data ekonomi siang ini, yang akan dirilis di jam 2 siang adalah inflasi Inggris. Kalau memang ternyata data inflasi dirilis sangat tinggi, maka kemungkinan posisinya buy on more, sell on fact diperkirakan bisa terjadi. Artinya, spike sebelum data sampai saat data rilis, kemudian dia akan terjadi penurunan setelah atau sesaat setelah terjadi atau dirilis data tersebut. Dengan demikian di grafik K4 pun, kalau kita perhatikan kecenderungannya juga memiliki areal sama, di mana areal harga menunjukkan areal higher high, sementara areal RSI menunjukkan flat high. Jadi berarti sangat wajar kalau kita harapkan pola penurunan yang akan terjadi dan diperkirakan zonanya akan menentukan sampai level 1.1730 atau mungkin yang terdekat adalah 1.1790-an. So, untuk strategi ini, saya mempertimbangkan untuk melakukan sell on rally dan diutamakan merespon dari data CPI nanti sore atau nanti siang. Berarti sell on rally berada di 1.1950 ataupun 1970 dengan target ekspektasinya adalah 1.1830 yang optimal atau 1760 yang optimal, kemudian stop loss adalah 1.2030. Tapi hati-hati, begitu dia tembus FR 0% 1.2027 yaitu high kemarin, maka kemungkinan potensi uptrend akan berlanjut. Kami juga memperkirakan kemungkinan efek dari inflasi ini akan relatif tertahan untuk sementara waktu, dikarenakan besok kita akan melihat rilis statement ataupun autumn statement yang disampaikan oleh Kanselir Inggris Jeremy Hunt. Jadi pastikan bahwakannya kemungkinan trendline support tidak ditembus. Jika itu tidak ditembus, maka peluang untuk terjadinya rebound kembali bisa saja terjadi. Di sisi lain, kalau ternyata pertemuan NATO mengakibatkan serangan kepada Rusia dimulai, maka peperangan atau konflik geopolitik yang akan terus memanas akan mengakibatkan penurunan di bawah level 1.1680 dan itu berarti Anda masih layak untuk mempertahankan posisi sell Anda. Tapi kalau memang ternyata tidak terjadi kelanjutan dari ketegangan geopolitik, maka diharapkan pound sterling akan kembali terjebak sideways dan berpeluang untuk terjadinya rebound di atas support trendline. Kemudian kalau kita lihat dari sisi crude oil yang juga diuntungkan dari kabar geopolitik dikarenakan kawasan tersebut sangat bergantung kepada energi dari Rusia. Meskipun sudah banyak program yang diusul, tapi posisinya masih cukup lama, sehingga kemungkinan posisi inilah yang mengakibatkan kenapa crude oil mengalami rebound ataupun kenaikan. Dan dia tertuju kepada level 8405 sebagai support, kemudian di rebound sampai 88
8.64 meskipun akhirnya ditutup 86.83. Secara keseluruhan kita belum melihat over bullish atau terlalu bullish karena posisinya masih tetap layak untuk diragukan apakah dia akan turun di bawah 84 atau justru naik di atas 88. Dan ini pun menandakan syarat bahwa market sedang dilanda friksi antara bullish versus bearish. Namun jika kita berpedoman kepada grafik H4, ada satu hal yang cukup menarik di sini, di mana level support ataupun level low yang terjadi di level harga cenderung menunjukkan lower low. Sementara level low yang ada di level RSI menunjukkan kecenderungan higher low. Sehingga memungkinkan untuk terjadinya bullish divergence. Dan ini pula menandakan peluang dari double bottom bisa saja terjadi. Dengan demikian, kalau misalkan ini diasumsikan bisa membentuk double bottom, maka neckline diperkirakan akan berada di level 89. Tapi karena level low-nya atau bottom-nya cenderung lebih rendah, maka kemungkinan posisinya akan berada sejajar dengan bagian bottom-nya. Dan ini menandakan resisten neckline akan berada di level 8905 yang memungkinkan untuk ditembus. Kalau itu tembus, berarti Anda bisa hold posisi buy Anda dengan perkiraan target harusnya bisa menjangkau area bottom atau sesuai dengan ketinggian bottom, dan kita perkirakan itu berada di level 93 kembali. Untuk itu, berarti skenario untuk pagi ini di mana kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip di 86.40 dan 86.60. Areanya sudah tercapai dikarenakan level low sampai saat ini tertahan di 86.10 dan running price 86.24. Tentunya skema ini harus digunakan stop loss di 85.40 karena masih ada keraguan untuk terjadinya bullish, terutama jika konflik geopolitik cenderung reda. Kalau memang itu yang reda, maka dia akan kembali mengancam di bawah 84. Tapi jika masih tetap memanas, kita mungkin akan dapatkan TP1 atau bahkan TP kedua kembali tercapai. Sementara itu dari sisi gold safe haven, kecenderungan untuk terjadi kenaikan nampaknya masih tetap bisa diandalkan, dikarenakan posisi yang berikutnya adalah level high 1786.20. Saya jadi curiga, apakah ini menandakan level wave ketiga memang belum selesai? Kalau demikian, berarti kita belum bisa mengharapkan wave 4, tapi suatu waktu itu bisa terjadi. Oke, kembali ke sisi Elliott Wave yang memungkinkan normalnya adalah seperti ini, di mana 1, 3, dan 5 adalah untuk uptrendnya, dengan wave ketiga adalah kecenderungan lebih panjang, dengan panjang 161.8% dari wave 1 atau 261.8% dari wave 1. Sampai saat ini dia hanya menjangkau 161.8% dan lebih sedikit. Di sini kita memungkinkan untuk skenario yang kita capai adalah di angka atau mencapai lebih dari 161.8%. Berarti bisa saja maksimal di 261.8%. Dengan kata lain, wave ketiga bisa menjangkau lebih panjang dari apa yang kita perkirakan. Di sisi lain, dikarenakan wave 3 yang diperkirakan belum selesai, maka kami teringat kepada pola seperti ini, di mana posisinya kemungkinan yang sedang kita saksikan saat ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di part yang bagian ini. Sehingga memungkinkan yang kita akan lihat berikutnya adalah wave 5 dari subwave 3 yang sempat kita lihat dan sempat kita perkirakan. Jadi kalau seperti ini yang kita dapatkan, maka sangat wajar kalau kita mungkin saja belum melihat ini selesai, sehingga kalaupun ini dianggap 1, 2, 3, 4, 5, maka seharusnya wave keempat baru akan terjadi setelah selesainya wave ketiga ini. Dan ini berarti menunjukkan kita bisa saja mendapatkan kenaikan di atas 1786. Mungkin saja wave ketiga akan berakhir di 1800 atau 1805. Lalu kemudian wave keempat barulah turun dari koreksi wave ketiga tersebut. Well, di grafik H1-nya, kita masih tetap bisa melihat potensi penurunan, di mana kondisinya adalah seperti ini. Tapi saya tidak melihat kondisi dari bearish divergence kembali, melainkan yang harus kita lihat di sini adalah posisinya bullish divergence. Anda bisa lihat di sini, kalau saya perbesar, kondisi yang ada adalah level dari harga menunjukkan higher low, sementara level dari RSI menunjukkan lower low. Ini berarti menandakan bullish divergence, sehingga kemungkinan kita bisa saja sudah harusnya melakukan area buy, atau dengan kata lain, posisi dari kondisi kenaikan masih bisa terjadi. Namun, sebagai final, juga kita bisa curigai sebagai teritori yang kita curigai sebagai bullish flag. Ya, kalau misalkan ini kita anggap flagnya atau rectangle, maka inilah bagian bullishnya atau tren kenaikannya.
maka yang diperkirakan sideways sampai suatu saat dia akan break area resisten 1786 dan itu berarti lanjutan kenaikan di atas 1786. Well, kita akan lihat apakah 1800 akan tercipta malam ini apa tidak, terutama terkait dengan rilis data retail sales nanti malam. Terlepas dari hasil NATO dan juga geopolitik, kalau memang geopolitik ternyata berhembus lebih kencang dan masih tetap tegang, maka kemungkinan posisi 1800 bisa dijangkau atau bisa tercapai dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan sudah mulai reda, maka sangat wajar jika safe haven gold kembali turun atau terkoreksi, kemudian kita bisa menjangkau area 1766 sebagai level Fibonacci retracement 23.6% atau sekaligus support dari bullish rectangle tersebut. Dan itu berarti strategi buy di 1764 ataupun 66 sangat wajar untuk dilakukan dengan target maksimum 1778 dengan stop loss 1758.00 untuk mengantisipasi reversal bearish dalam waktu pendek. Sementara kalau misalkan terjadi penembusan di atas 1786, maka Anda bisa directly atau secara langsung follow buy dengan target potensial 1795 yang terdekat atau 1803, 1805 di target berikutnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.